Shalom semua. Shalom. Shalom semua. Shalom. Oke, masih ada sukacita ya. Kita akan melakukan PH Pemuda Remaja. Tapi sebelumnya kita akan belajar lagu. Kita ada lagu ini, Cari Jiwa Bersama Yesus. Kalian udah tahu? Enggak, di Google. Nanti ada gerakannya. Tim. Kalau Bagi aja di grup. kalau sudah tutup grup. Kita nyanyi, kita belajar dulu lagunya, kemudian kita buat gerakannya ya. Cari jiwa bersama Yesus ya. Ya semuanya kita bangkit berdiri ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Jadi gini, kan gini, cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus dengan segenap hati. Baru masuk ya. Tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkaplah. Nanti kalau saya bilang tangkap 3 orang, nanti harus tangkap temannya 3 orang. Yang nggak ada temannya nanti bisa kena hukumannya. Kalau saya bilang 4 orang, 4 orang tangkap. Bapaknya di sini lah. Iya. Harus semua dapat. Bapak yang pembimbing belakang juga harus semua. Bapaknya 3 jadi Tangkap jiwa, Pak. Kita harus tangkap jiwa seperti yang dibilang Tuhan Yesus. Ya. Kita semua bangkit berdiri ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. 5 orang. 5 Aku sih ini kan 1 orang. Tangkap 5. Satu kelompok itu 5. Kalau tangkap 5 berarti satu grup itu 5 orang. Oh. Makanya kita ulang ya. Makanya kita ulang. Ulangi. banyak lah bu, kurang. Cepat-cepat tangkapnya ya. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati.
gini, tangkap. Nanti kalau bilang tangkap berapa orang tangkap ya. Oke. Ya. Ya. Prinsipnya kita ada tangkap sekian orang, langsung tangkap. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah. Tangkap bapak-bapak. Tangkaplah jiwa. Selamat duduk. Bapak katanya satu ini dipegang. Yang lain kalau Pak. Oke, kita akan lanjutkan. Udah nih dan. Kita akan bernyanyi dari lagu Kita Bertemu Lagi. Dari itu lagu nomor 269. Kita nyanyikan sambil bertepuk tangan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Dan bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita akan ke doa pembuka yang dibawakan oleh Bapak Laura. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau menjelang siang hari masih memberikan kami kesempatan anak-anak muda untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang meneguhkan hati kami, supaya ketika kami berada di tempat ini, nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau yang membungkus diri, supaya pernyataan Tuhan, apa yang Tuhan mau boleh disampaikan bagi kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
akan masuk ke ruang kesaksian. Sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu Bapa Engkau sungguh baik kasih-Mu. sini Kristi mau berbagi sedikit dari kejadian yang terjadi beberapa bulan lalu waktu Kristi pulang kampung.
Nah, waktu mau pulang ke sini di jalan Kristi ketemu sama ngelihat ada kecelakaan gitu. Sebelumnya yang kecelakaan ini abang-abang. Sebelumnya abang-abang ini lewat gitu di depan kami. Lewat gitu di depan kami. Dia itu memang agak sedikit ugal-ugalan, tapi gimana ya, waktu tekongan pun abang itu ugal-ugalan gitu. Lalu gak lama kemudian, gak sampai 5 menit, kami ketemu gitu ada kecelakaan di depan. Ternyata itu abang-abang yang tadi gitu. Kayak gak nyangka aja, tadinya ketemu di jalan, tiba-tiba di depan dia udah kayak gitu, dan keadaannya itu di situ ramai dan udah ditutupi. Biasanya sih dengar-dengar kata orang di situ sempat berhenti sebentar, katanya udah nggak ada sampai udah ditutup gitu. Di situ Kristi kayak kaget aja gitu. Baru tadi ketemu, terus tiba-tiba di depan dia udah meninggal gitu. Jadi kayak kaget aja gitu untuk Kristi gitu, kayak berpikir kalau seandainya tadi itu Kristi gitu. Sebelum mungkin dia juga nggak tahu kalau hal itu akan menimpa dia gitu. Jadi kalau tadi itu Kristi, sebelum Kristi dipanggil Tuhan, apa yang udah Kristi kerjakan gitu. Jadi Kristi juga berpikir gitu, abang itu apa yang udah dikerjakannya sebelum dia seperti itu gitu. Atau mungkin pun ada karena ada masalahnya makanya ada ugal-ugalan seperti itu. Dan di situ ketika kami lanjut lagi jalan, hati Kristi terus bertanya-tanya gitu, kayak masih shock aja walaupun itu bukan siapa-siapa Kristi. Tapi kenapa Tuhan izinkan gitu hal itu bisa Kristi saksikan gitu, bukan karena tanpa suatu alasan gitu pastinya. Jadi di situ Kristi kayak lebih diingatkan lagi sama Tuhan gitu untuk menggunakan kesempatan yang ada, menghargai waktu gitu. Karena kita nggak tahu gitu kapan waktu kita itu dipanggil Tuhan. Jadi Kristi kayak untuk diingatkan lagi, karena Kristi sebelum itu dan belakangan ini juga sering gitu, padahal udah kelas 12 gitu, sibuk gitu kan, tapi kegiatan yang Kristi kerjakan itu hanya datar-datar aja gitu, apa yang disuruh dan Kristi kerjakan. Tapi untuk waktu untuk Tuhan, Kristi kayak masih sulit gitu untuk memberikan waktu Kristi untuk Tuhan. Tapi untuk hal-hal duniawi, Kristi usahakan gitu semampu Kristi gitu. Terus juga mengingat kejadian itu, beberapa waktu kemudian, 2 minggu kemudian gitu kan, itu udah masa-masanya Kristi mengurus SMBB gitu. Dan kebetulan guru Kristi itu agamanya Kristen. Bapak itu setiap kami ketemu sama Bapak itu nggak pernah lupa untuk bilang selalu berbuat baik, perkuat doanya, dan perkuat lagi untuk sedekah gitu. Karena doa-doa orang itu kuat kuasanya katanya gitu. Jadi Kristi kayak merasa bersyukur gitu ada guru yang mengingatkan Kristi. Dan Bapak itu juga bilang gitu, anggap aja apa yang kalian lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Anggap aja kita itu besok dipanggil Tuhan. Jadi lakukan hal-hal yang baik sebelum kita dipanggil Tuhan itu. Jadi Kristi keinget lagi sama kejadian kecelakaan itu tadi gitu. Jadi memang ditegur untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih gitu, bukan hanya untuk hal-hal duniawi, tapi untuk memuliakan nama Tuhan gitu, melakukan hal-hal yang baik. Dan waktu PA ada ayat yang disampaikan oleh guru Kristi dari Mazmur 143:10. Singkatnya, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku, jangan takut, lakukan sesuai dengan perkataan hati-Mu. Jadi ayat ini menguatkan Kristi, walaupun Kristi untuk menjadi orang percaya kan itu pasti berat gitu ya. Beda sama kehidupan orang yang belum percaya gitu. Dia masih seenaknya gitu berbuat apa-apa di kehidupannya gitu. Jadi dalam kesusahan itu pun, dalam jatuh bangunnya Kristi pun, Tuhan kirimkan orang-orang gitu di sekitar Kristi untuk menguatkan Kristi, entah melalui apapun itu, dan salah satunya melalui ayat ini yang disampaikan oleh guru Kristi gitu. Jadi walaupun kadang Kristi nggak merasa di kehidupan Kristi itu nggak ada hadirat Tuhan, tapi ternyata hadirat Tuhan itu nggak bisa diukur pakai perasaan gitu. Jadi Tuhan mengingatkan Kristi dari ayat ini dan dari kejadian kecelakaan itu tadi untuk lebih bersyukur dan menggunakan kesempatan dan waktu yang masih Tuhan kasih. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, di sini saya mau menyanyikan lagu Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Yakin ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Baik, terima kasih. Semoga menjadi berkat bagi kita. Ya, apakah ada lagi? Saya berikan satu lagi kesempatan untuk satu orang. Apakah ada? Masih ada? Ya, jika tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Mateo. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari lagu Ku Ingin Dengar Cerita. menjadi pujian kita tadi bisa jadi. Are you agree? Coba, setuju nggak? Tadi katanya, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah kusimpan dalam hati. Setuju semua ya? Ya, sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sekalipun jumlah kami sedikit di tempat ini, kami anak-anak remaja dan pemuda yang Tuhan sudah pilih. Ada kerinduan di dalam hati kami ketika kami melihat perbuatan Tuhan yang besar itu. Kami bisa menyimpannya di dalam hati kami.
Karena itulah kekuatan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini juga. Kami bisa secara bersama belajar tentang Allah Bapa dengan aku. Tolong ajari kami Tuhan supaya kami bisa mengerti kitab suci. Pemikiran kami sangat terbatas untuk mengerti. Tapi ketika Allah menyatakannya, Roh Kudus bekerja, kami akan diberikan pengertian yang baru, sehingga bertambah pengenalan kami kepadamu, Allah pencipta kami. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang terbatas juga menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kemarin ini temanya Bapa dengan aku. Kalau saya mau tanya kita ya, pernah enggak secara fisik melihat Allah? Belum ya? Saya juga belum pernah loh. Kalau kita bisa melihat Allah itu, rumahnya lah kita bilang ya, tempatnya di surga. Surga itu kalau di dalam kitab suci dikatakan dia itu ada di atas, karena Tuhan Yesus turun dari atas ke bumi ya. Di atas pun kita nggak tahu di lintang utaranya berapa, bujur timurnya gitu ya anak-anak ya sekolah ya. Nah, kita itu pun nggak ngerti. Dan antara kita dengan Allah itu ada banyak sekali benda-benda penerang. Ada beberapa planet, ada kalau kami dulu 9, hari ini nggak tahu kalau di kalangan kalian. Dan ada lagi yang kecil-kecil yang bintang-bintang. Jadi kita susah untuk mengenal Allah, benar nggak? Bisa kalian mengenal Allah? Hah? Kok? Gimana? Secara fisik enggak. Secara fisik enggak. Saya nggak melihat loh. Allah yang menciptakan saya itu saya nggak lihat. Tapi kalau saya tanya kalian kenal nggak sama saya? Kenal, karena sering jumpa. Oh, rumahnya Bibi itu di sana gitu ya. Kalian kenal sama saya karena bisa melihat. Tapi hari ini kita belajar, dan ini sangat penting untuk kita. Karena mengenal Allah yang menjadi Bapa, penciptaku itu bagaimana ya? Kalau kemarin itu sama anak Jumat Gembira saya bilang, beberapa planet yang ada di bumi ini menghalangi kita untuk melihat Allah. Aspek ini saja untuk melihat ke atas sudah terhalang. Jadi pemikiran kita sangat terbatas untuk mengenal siapakah Allah itu. Benar ya? Jadi bagaimana bisa aku mengerti tentang Allah? Ada yang bisa? Ayo kita boleh diskusi. Bagaimana aku bisa mengerti tentang Allah Bapa itu? Bisa kasih pendapat? Hah? Mantap. Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu satu-satunya yang benar, yang bisa menceritakan tentang siapakah Allah. Benar, setuju kita? Setuju. Nah, coba kita buka dulu dari Roma 1 ayat. Sebentar ya. Roma pasal 1 ayat 19. Tolong nanti Alkitabnya agak dibatasi ya, karena hari ini kita agak banyak buka ayat. Sebenarnya kalau tentang aku dengan Allah itu banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini saya mau bercerita kepada kita Allah pencipta, Allah yang berfirman, Allah yang mengasihi. Kalau nanti sempat, Allah yang berjanji, dan ada juga Allah yang mengutuk. Tapi untuk hari ini mungkin hanya 3 poin yang saya bisa bagikan untuk kita. Kemarin saya udah siapkan ke itu semuanya, tapi kayaknya nggak selesai gitu. Nah, hari ini kita baca dulu ya dari Roma pasal 1 ayat 19. Saya baca untuk kita. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sama? Biar kita pelajari juga itu ya. Apa maksudnya ini? Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah. Sebenarnya semua manusia yang di bumi ini mengakui adanya Allah.
Allah. Tapi mereka itu sangat menyadari kalau ada kuasa yang lebih daripada dia. Tahu suku ateis kan? Agama ateis tidak mengakui adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika dia melihat ada pohon yang besar, ada di dalam dirinya itu menganggap, oh ini kok aneh ya, pasti dia punya kuasa. Dia menyembah di sana. Bukankah itu dia menjadikan itu menjadi Allah? Ya kan? Sekalipun Allah yang gak benar disembahnya, tapi tetap ada pengakuan di dalam dirinya bahwa Allah itu ada. Nah, lebih jauh lagi, kalau bukan Allah sendiri yang menyatakan bahwa aku ini kepada kita, kita tidak akan mengenal siapakah dia. Seperti yang saya katakan tadi, begitu banyak sekali yang membuat kita tidak bisa mengenal Allah itu. Salah satunya adalah dosa. Karena dosa itu akan membuat kita memikirkan tentang Allah itu adalah hal-hal yang kecil. Tapi hari ini saya bacakan sekali lagi ya, ayat 19b-nya, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Mereka maksudnya di sana di sini orang-orang Roma yang kalau baca nanti di atasnya lagi, orang-orang Roma ini yang murka Allah nyata kepada mereka dari surga karena dosanya. Jadi kalau bukan karena Allah sendiri yang menyatakan diri kepada orang Roma yang berdosa itu, mereka tidak akan bisa mengenal Allah. Hari ini juga, kalau bukan karena Allah menyatakan diri kepadaku, aku yang orang yang berdosa, aku juga tidak akan mengenal Allah. Setuju kita? Jadi ini inisiatifnya Allah memperkenalkan diri kepadaku. Itu kesimpulannya ya. Satu, bahwa Allah yang menyatakan diri kepadaku bahwa dia adalah Allah. Allah yang bagaimana? Kayaknya kalau kita di sini semua pernah baca kitab Kejadian ya, tentang penciptaan hafal semua ya. Nanti kalau kita baca lagi dari awal nggak selesai. Nah, cuma gembira ada lagunya lagi pada mulanya. Tahu ya tentang kitab Kejadian pasal 1 tentang penciptaan kita semua tahu. Nah, di sana apa dikatakannya? Di sana dikatakan sering Allah berfirman. Allah berfirman, jadilah semua yang di bumi ini Allah ciptakan hanya dengan berfirman. Kalau kita lihat lagi dari Yohanes pasal 1 ayat 3 hafal? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan coba buka kalau kalian gak hafal. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari yang telah dijadikannya. Berarti dia juga di kitab Perjanjian Baru dikutip bahwa dia adalah Allah yang pencipta. Setuju? Jadi apa yang aku mengerti tentang Allah hari ini? Kalau gitu dari kitab Kejadian pasal 1 dan Yohanes 1 tadi ayat 3, dia adalah Allah pencipta. Pencipta apa? Menciptakan dari yang gak ada menjadi ada. Kalau anak-anak di sini kan sekolahan ya. Kalau kalian di sekolah pernah praktikum? Pernah ya. Kalau membuat sesuatu itu pasti ini alatnya, ini perlengkapannya, jaga safety-nya supaya nggak terjadi kecelakaan gitu kan. Nah, Allah yang kita sembah hari ini menciptakan yang ada ini dari yang tidak ada. Apa elemen yang paling kecil? Atom. Atom itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata. Itu elemen yang paling kecil di bumi. Tapi Allah menciptakan segala sesuatunya ini tidak dengan atom yang sangat kecil itu, tapi hanya dengan berfirman saja. Firman ke Allah. Kalian akuikah itu di dalam hidup kalian? Aku ini gimana? Siapa yang ciptakan? Siapa yang menciptakan kita? Udah siang lo, jangan ngantuk. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan Yesus. Allah itu sendiri yang menciptakan kita, meletakkan kita ada di rahim ibu kita selama 9 bulan. Dia menenun setiap jaringan-jaringan itu
sehingga terbentuklah suatu bayi yang Tuhan izinkan punya kesempatan untuk mengenal Allah penciptanya. Itulah saya. Berharga kita di mata Tuhan. Sedemikianlah Allah menciptakan itu. Jadi kalau hari ini masih ada di dalam hatiku, Tuhan, aku terlalu hitam gitu ya, Bang Irfan, ingat, ada Allah yang sangat dengan teliti menenun kita di dalam jaringan yang ada itu, di rahim itu kita. Kalau ada hal yang seperti itu lewat dalam pikiran kita, doakan, Tuhan, aku memang berharga di mata-Mu. Kau sudah membuat aku seperti ini, aku sempurna. Terus, sesudah Allah menciptakan Adam dan Hawa, apa yang dikerjakan Adam dan Hawa di Taman Eden? Tuhan menyuruh mereka memelihara dan menjaga dan memeliharanya ya. Peliharalah gitu kan. Ada perintah Tuhan kan. Dan ada satu lagi, jangan makan. Kita hari ini nggak belajar di dalam jangan makan, tapi peliharalah. Dan di sana kemarin itu Adam itu masih sendiri. Coba kita lihat ya. Nanti dari Kejadian pasal 1 sudah ayat 21. Nanti bisa selanjutnya kalian baca, tapi saya mau baca saja di sini dari ayat yang 26. Ini ya. Berfirman, saya baca ya. Sudah dapat ya? Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Apa Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa? Ini kepada Adam masih ya. Dia berkuasa atas semua yang ada di dalam ciptaan Tuhan, ya kan? Satu, berkuasa. Itu tugas Adam khusus kepada ternak-ternak lah kita bilang, hewan-hewan yang ada di bumi. Manusia yang diciptakan Allah itu berkuasa atas semua hewan, ya. Nah, dilanjutkan ke ayat berikutnya. Coba bisa baca salah seorang? Siapa yang bisa dapat? Apa tugas mereka? Ayo, salah satu. Lanjutkan yang tadi. Tidak bisa, 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya. Jadi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi status gendernya itu jelas ya. Jadi kalau nanti sesuatu hari kalian memiliki rasa aku pengen seperti gender yang lain, ingat firman Tuhan ini. Allah jelas menciptakan kita itu jelas laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender yang di tengah-tengahnya. Aku mau seperti ini gitu, enggak ada. Jadi Allah yang menciptakan itu sungguh merancangkan segala sesuatunya itu dengan sempurna. Ketika dia meletakkan manusia di bumi ini, dia disuruh menguasai. Dan dia diciptakan laki-laki dan perempuan. Jelas. Nah, kita kembali lagi ke ayat yang di atasnya. Saya baca ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung dan bersayap. Allah melihat bahwa semua itu semuanya itu baik. Berarti baik yang di darat maupun yang di laut. Jelas ya hari ini ya. Intinya, nanti kalau satu-satu nggak sampai, maaf ya.
segala sesuatu yang hidup, baik yang di darat maupun yang di laut maupun yang di udara, yang menciptakan siapa? Allah. Jadi dia adalah Allah pencipta. Dan aku, manusia yang diciptakan Allah ini juga adalah yang menciptakan dia. Dan aku ini berstatus atau berjenis kelamin perempuan atau laki-laki. Itulah Allah yang menciptakan. Nah, sesudah Allah menciptakan mereka, Allah diam-diam saja. Apa yang dikerjakan Allah dengan manusia itu? Usahakanlah bumi, gitu ya. Tadi beranak cucu ya, yang berikutnya ya. Coba kita lihat ketika Adam disuruh Tuhan memberi nama kepada setiap hewan-hewan yang di udara, yang di laut, dan yang di darat. Betapa jeniusnya dia. Ini belum jatuh ke dalam dosa ya. Adam itu belum jatuh ke dalam dosa ketika memberi nama setiap hewan-hewan yang ada di muka bumi. Apa hubungannya dengan itu? Bukankah ketika aku juga bisa datang kepada Tuhan, ketika firman Tuhan katakan takut akan Tuhan adalah awal daripada pengetahuan, Tuhan akan memberkati pengetahuan itu kepada kita. Gimana kira-kira? Samakah firman Tuhan ini dengan Adam yang dulu kita kenal? Kalau kalian satu hari bisa menghafal berapa kata? Contohnya English lah. Berapa kosakata yang bisa kalian hafal satu hari? Kalau saya 5 aja untuk umur yang sekarang yang jarang saya dengar, saya susah. Apalagi diedit lagi dengan spellingnya. Saya agak susah. Untuk 5 kosakata saja sulit sekali. Karena dosa. Ya, bukan artinya karena dosa ini ya. Artinya karena dosa itu pemikiran kita ini pun jadi rusak. Terbatas untuk memikirkan semuanya. Kalau Adam itu tadi gimana coba? Berapa jenis hewan yang ada di bumi? Sebegitu jeniusnya lah dia ketika dia belum berdosa. Kalau tadi juga Allah menciptakan dari yang gak ada menjadi ada, coba kita lihat kembali ke dalam diri kita. Bagaimana aku diselamatkan? Apakah aku diselamatkan karena aku hebat? Apakah aku diselamatkan karena aku bisa? Apakah aku diselamatkan karena aku rajin PA? Gimana? Jadi bisa kita katakan, jikalau Allah dulu menciptakan dari yang gak ada menjadi ada hari ini, Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mustahil bagiku. Contohnya keselamatan jiwa. Siapakah aku di hadapan Tuhan sebenarnya? Aku adalah orang yang berdosa, seharusnya aku dibuang ke neraka. Tapi karena Allah mengasihiku, ingat lagi ya, Roma 10 ayat 9 itu. Bisa kita hafalkan? Sebab Roma 10 ayat 9 yang tadi masih bisa kita hafal. Kayaknya semalam Gilbert ya. Nah, ayo Gilbert dulu yang hafal aja. Sebab mungkinkah firman Tuhan ini terjadi di dalam hidupku? Ketika aku mengaku dan percaya dalam hatiku bahwa Yesus adalah Tuhan yang dibangkitkan itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi bukan karena aku pintar, bukan karena aku melakukan PA, bukan karena aku banyak memberi persembahan, bukan karena aku melakukan pelayanan kepada Tuhan, tapi karena aku mengaku dengan mulutku dan percaya dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka aku pun bisa diselamatkan.
Jadi dengan apa kita diselamatkan? Pengakuan Yesus adalah Tuhan. Kalau tadi aku mengerti bahwa Dia adalah Allah pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Hari ini juga aku mengerti bahwa Yesus Allah yang menciptakan dahulu segala sesuatunya itu Allah yang sama juga. Ketika aku mendengar Dia berfirman, sama seperti Adam tadi, peliharalah bumi. Apa namanya? Beranak cucu lah gitu tadi ya. Yang kita lanjutkan lagi kalau ini ya. Tuhan berfirman kepada mereka. Nah, ketika aku mendengar bahwa Dia juga bisa menyelamatkanku, ketika aku mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatiku, maka aku juga bisa diselamatkan. Kita sudah diselamatkan semua di sini. Sudah diselamatkan dari dosa itu. Sudah. Jadi sudah ada yang aku mengerti bahwa hari ini aku tahu bahwa Dia adalah Allah yang menciptakan. Dia adalah Allah yang berfirman. Masih adakah kita menyimpan? Kalau tadi ya, aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Apa firman Tuhan yang hari ini yang bisa menjadi perenungan? Masih berfirmankah Allah itu kepada kalian? Nah, itulah dia pertanyaan. Gimana? Karena tadi pengakuan kita kan kita sudah diselamatkan. Masih berfirmankah? Kalau Allah tadi yang menciptakan langit dan bumi itu, Dia berfirman kepada Adam dan Hawa. Kepada Adam sebelumnya Dia juga sudah berfirman. Dan kepada Hawa itu ketika Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga berfirman kepada dia. Gimana? Masih adakah firman Tuhan itu kepada kita? Masih? Kalau ditanya semuanya mungkin lama ya. Nah, di dan dulu, apa kira-kira dibilang Tuhan sama Tuhan? Ngerti kita berfirman ya? Dari firman Tuhan ini, aku ada yang menjadi apa namanya? Kayak yang dibagikan Kristen tadi. Ada yang menjadi kekuatan bagiku. Karena masih berfirman Tuhan itu sama aku. Ketika aku membaca firman Tuhan ini, masih oh iya gitu. Apa namanya istilah anak muda sekarang, TNG. Ketika aku mau membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan seperti yang tadi kita awalnya tadi Roma 1 ayat 19 itu, Tuhan menyatakan diri kepada aku. Masih adakah? Ada? Boleh diceritakan sedikit aja. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada jalan selain daripada Yesus ke surga. Jadi firman yang itu lengket di dalam lidah, gitu ya. Inilah salah satu contohnya. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sesudah kejadian Adam, siapa lagi yang hidup? Hah? Sesudah Adam siapa? Kain dan Habel anaknya. Terus siapa? Nuh. Ya. Nuh yang besar ya. Gak usah satu-satu kita ini kan. Nuh itu ketika Allah berfirman kepadanya, apa dibilang Tuhan? Buat perahu. Ada ukurannya. Kalau kalian pikir-pikir, Nuh itu dia seorang apa kira-kira? Arsitek. Dia bisa mendesain, sekalipun Allah secara lisan mengatakan kepadanya, dia bisa mendesain apa yang Tuhan katakan itu. Dulu belum secanggih ini ya. Ada meteran, ada apa namanya yang untuk orang arsitek itu, yang meter-meterannya yang ada mejanya itu, gitulah. Nuh hanya membuat dari apa yang ada. Ini juga
juga salah satu nabi ataupun orang yang ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, bukankah Allah juga memakai dia menjadi penyelamat untuk umat manusia? Ya kan? Terus bikin kapalnya di atas gunung lagi. Biasanya orang bikin kapal di mana? Dekat laut, ya kan? Logika gak Nuh ini? Kok buat kapal di atas gunung? Gimana nariknya nanti gitu kan? Tapi ketika Tuhan katakan pun yang tidak seperti yang dipikirkannya, ketika dia mau melakukan atau taat kepada apa yang difirmankan Allah, dia berhasil. Bagaimana dengan aku? Tadi salah satu ada contoh ya, dan dia bilang, ada firman Tuhan sampai hari ini kupegang. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan. Bukan hanya jalan ke surga ya. Jalan untuk di bumi ini pun supaya aku bisa jalan lurus. Adakah Allah di sana? Ada. Terus apa lagi? Kebenaran. Aku yang gak benar ini bisa hidup benar karena Allah juga. Hidup yang hari ini ku hidup itu juga adalah daripada Allah. Jadi kalau sedemikian Allah yang menciptakanku itu sudah berbuat, Allah yang berfirman kepadaku, kira-kira di mana letaknya? Makanya aku belum, kita buat aja lah, berhasil. Sudah berhasil semua taat di dalam dosa? Belum? Mau kita belajar ya? Iya. Kita lihat saja dari Nuh itu tadi, bagaimana pekanya dia mendengarkan suara Tuhan. Kurasa kalau kepada kita disuruh Tuhan buat kapal begini-begini, pasti kita tanya, kok di atas gunung gitu ya. Tapi ketika sesudah semuanya itu didengarnya dan dia mengerjakannya, ada ejekan dari orang? Ada. Nuh, kamu gila ya? Gitu kan? Masa buat kapal di atas gunung? Hari ini ada ejekan kepada kita. Laura, dibully ya kan? Dia kena. Tapi sudah menang ya? Karena Tuhan. Sudah berhasil berarti. Sudah kan? Itu bisa salah satu contoh ya, ketika aku mengakui bahwa dia adalah penciptaku, dia Allah yang berfirman bagiku. Ketika aku hidup taat akan apa yang difirmankannya, aku akan berhasil. Berarti bisa kita simpulkan, ketika Allah itu merancangkan sesuatu di dalam diri kita, dia membuat aku seperti ini. Sebenarnya dia punya rencana, ya kan? Kalau tadi di ibadah minggu, iman itu beriman kepada yang tidak kelihatan, belum jadi, ya kan? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana aku memandang ke depan? Kalau Nuh itu tadi, dia diabaikannya cakap orang banyak, tapi dia taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kita juga bisa belajar di dalam hidup kita. Apa firman Tuhan yang hari ini kusimpan, yang membuat aku bisa kuat? Kalau dipikir-pikir kan mereka punya orang tua juga ya. Nuh punya orang tua, dia juga punya mertua, dia juga punya ponakan. Kalau dipikir-pikir kan kasihan itu mertua, orang tua, ponakan, segala-segalanya ditelan air bah. Tapi ketika waktu Tuhan yang menutup pintu bahtera itu, tidak bisa lagi ada yang masuk ke dalam. Hanya jangan ketika aku dalam kesesakan sekalipun aku lupa Tuhan. Hanya jangan seperti itu ya. Tapi ingatlah, di dalam kesesakan itulah kita bisa melihat
ada Allah yang berkuasa itu. Allah yang menciptakanku itu, Allah yang berfirman kepadaku itu, Dia Allah yang begitu berkuasa atas hidup. Terlalu beratkah firman Tuhan? Gimana? Jadi mengenalkah kita hari ini siapa Allah yang kita sembah? Dia adalah Allah yang menciptakan. Dia adalah Allah yang berfirman. Jadi bisa kita lihat ke diri kita. Kalau aku mengakui Dia pencipta, sudahkah sesuai ini dengan penciptanya tadi? Kalau aku mengakui Dia Allah yang berfirman, apa firman Tuhan yang hari ini yang aku renungkan? Bisa ya? Atau ada yang bertanya. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Jadi kalau kita katakan kita sudah menjadi anak, lah saya katakan, kalau nggak ada firman Tuhan di dalam kita, kayak mana ini? Saya yang bertanya untuk kalian lah. Kalian nggak mau nanya? Gimana? Contoh satu, kayak Karisa tadi kan baru kali ini ya masuk dia ibadah di sini. Waktu bayi kalian nggak lihat dia kan? Nggak kan? Tapi waktu dia tadi datang ke sini, kalian lihat dia pernah nangis kan? Berarti dia itu hidup, kan gitu ya? Dan dia ketika lapar pun dia bisa nangis. Dia belum bisa katakan, "Ma, aku lapar. Ma, aku nggak nyaman." Nggak bisa kan? Itu dia masih kecil, masih mungkin memiliki 1, 2, 3 firman Tuhan. Ketika aku hidup di dalam imanku, aku dengan Bapa itu bagaimana sekarang? Kalau aku akui Dia sebagai Allah pencipta, aku akui Dia sebagai Allah yang berfirman kepadaku. Kalau nggak ada firman di dalam aku, anak-anak aku terus, baik aku terus, gimana ya? Masih kayak Karisa kita. Gimana Pan? Ada firman Tuhan ya? Ada? Ada? Boleh dibilang? Apa lah ya? Apa kata-kata? Dari Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Apa aja? Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi kuasa itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada-Nya. Ini firman Tuhan bagi Irfan. Pasti dia punya latar belakang ya. Kenapa ini bisa menjadi kekuatan bagi dia? Tuhan berfirman kepadanya, roh-roh yang ada di luar itu lebih kuat daripada, terbalik ya. Roh yang ada padaku lebih kuat dari yang di luar itu, gitu ya. Jadi yang intinya sekali yang Irfan mengerti dari firman Tuhan itu apa? Ingin mengerti ya, roh yang ada sama dalam Irfan ini, roh Tuhan lebih kuat dari kayak roh yang di dunia gitu. Jadi kalau nanti ada kawan yang ngajak, ayo Irfan, kita bolos aja, sudah bisa. Sama kayak tadi yang kita kembali lagi ke rumah. Dia taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Kalau hari ini kita disuruh seperti Nuh, buat kapal di atas gunung, kita kurasa nggak sanggup mengerjakannya. Benar kan? Untuk mendaki ke gunung aja udah susah, apalagi bangun kapal di sana. Nah, jadi Tuhan itu juga mengenal kita. Sebatas mana Dia mengenal kita, sebatas itu juga yang Dia percayakan kepada kita. Sebatas itu juga firman yang akan diberikannya kepada kita. Masih ada yang mau bertanya? Yang saya tanya tadi belum terjawab ya. Masih ada yang mau nanya? Gimana? Atau pertanyaan saya tadi, apa jawabannya? Kalau dia katakan dia sudah anak Tuhan, tapi nggak ada
ada firman Tuhan di dalam dia, gimana? Dia belum percaya. Setuju? Gimana? Dia belum percaya. Pengakuannya dia sudah apa tadi Roma apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Kalau sudah ada pengakuan seperti itu, nggak ada firman di dalam dia, gimana ini? Hah? Dia bukan anak Tuhan. Bukan dari Tuhan. Tadi belum percaya, bukan dari Tuhan. Ada lagi yang pendapat yang lain? Belum diselamatkan. Dia belum diselamatkan. Berarti belum diselamatkan. Setuju kita ini? Gimana? Setuju? Setuju ya? Berarti pengakuan itu belum dengan segenap hati. Kalau yang kemarin tangga yang beriman itu dia level berapa baru bisa dikatakan dia sudah bersama dengan Tuhan, sudah Allah yang Immanuel. Beriman, dia mendengar, menerima, percaya, terus bertobat. Mengaku ada ya, menerima dia ya. Keenam yang beriman ya, bertobat. Nah, Pak Abel punya dia. Tangga keberapa Pak? 1 mendengar, 2 mengetahui, 3 mengerti, 4 percaya, 5 menerima, 6 beriman, 7 bertobat, 8 bertumbuh, 9 berbuat, 10 berkembang. Ya, makasih ya. Berarti tangga keenam. Yang orang yang sudah akan ada firman di dalam dia itu akan ditambahkan. Berarti kalau hanya tadi mengaku dan percaya saja belum beriman, berarti belum jadi ya. Gimana menurut kita? Jadi apa yang didengarnya firman Tuhan itu lewat gitu aja. Dengar lewat gitu aja lah ya. Setuju kita itu? Kita di kelompok yang mana sekarang? Di tangga keberapa kita? 7? 8? Atau 5? Ini hubungan kita dengan Allah tadi, supaya kita semakin yakin kalau aku ini memang sudah bersama dengan Allah tadi. Sudah tangga keberapa kita? Masih ingat ya tadi ya? Tangga ke-6 itu yang beriman. Tangga ke-5 tadi percaya. Yang mana kita? Gak perlu ke-6. Yang lain ada lagi yang berbeda tangganya dengan tidak? Ada? Ya, setuju kita ya? Sama tangga kita, tangga yang beriman. Nah, kalau demikian sama seperti Adam dan Hawa tadi ya. Kalau nggak dibuka ayatnya kita bisa tahu ceritanya kan. Sesudah jatuh ke dalam dosa, apa yang dibuat Allah kepadanya? Adam merasa malu kan. Dia tahu bahwa dia sudah telanjang. Dia dengan usahanya sendiri membuat daun-daun untuk menutupi tubuhnya karena sudah ada rasa malu. Tapi keinginan untuk berbuat dosa itu sangat-sangat besar, ya kan? Di dalam Hawa, ketika dilihatnya buah pengetahuan yang baik dan buruk itu, dia terpesona. Dia dari matanya ini terpikat sehingga ada perbuatan untuk melakukannya. Samakah seperti itu juga kita melakukan dosa? Kalau tadi kita sudah di tangga ke-6 itu, saya yakin pasti bergumul dalam hati melakukannya. Ya kan? Gimana kalian? Kalau saya gitu, Bu. Kalian gimana? Take it easy, gitu.
Kalau kita bilang kita sudah di tangga ke-6 itu, kalau kita diperhadapkan dengan Hawa yang diskusi dengan iblis itu, ini sudah terpikat kali hati. Kayaknya jatuh cinta belum semua ya? Sudah pernah jatuh cinta semua? Yes, sudah pernah jatuh cinta? Sudah? Janganlah malu-malu, kita anak remaja loh. Siapa yang belum pernah jatuh cinta perlu di follow up nanti. Berarti nggak normal pertumbuhan hormonnya. Dina udah pernah? Pernah. Nasa yang ini ya, nggak tahu dah. Nasa sama Nata udah pernah jatuh cinta? Pernah. Nata juga? Pernah ya? Waktu jatuh cinta itu ketika ngelihatnya aja, senang nggak? Kapannya lewat lagi ya, gitu ya? Ini abang-abang idola ini, cewek-cewek cantik nih, kapan ya, gitu kan? Iya kan? Atau saya aja yang gitu kemarin, kalian enggak ya? Ketika jatuh cinta, udah diam-diam aja, cepet dalam hati nih, jangan tahu orang, gitu. Kayak gitu kalian jatuh cinta. Kayak mana nak remaja kita ini? Ini perlu ini follow up sekali untuk program hormon ini. Kalau kalian belum pernah jatuh cinta seusia kalian, kayaknya perkembangannya nggak normal. Karena masa pubertas ini udah lari dari apa kita ya? Karena perkembangan hormon itu seusia kalian ini sudah pernah merasa jatuh cinta. Ada mungkin masih kelas 6 SD, ada SMP. Artinya jatuh cinta senang terhadap lawan jenis. Jangan sesama jenis. Kalau tadi Allah menciptakan dia, gendernya jelas. Gimana? Waktu jatuh cinta itu kan pengen selalu mengamati yang kita cintai kan? Iya tuh enggak loh. Iya aja lah ya, saya mewakili semua. Seperti itulah hati kita terpikatnya ketika iblis menggoda kita. Cuman aku mau nggak melangkah lebih jauh lagi? Aku mau nggak berpacaran dengan abang ganteng, cewek cantik? Di sini salahnya. Ketika kita jatuh cinta, kita langsung ambil keputusan usia remaja ataupun sekolah seperti kalian pasti akan mengalami prestasi yang menurun. Sama seperti Hawa itu tadi. Ketika dia terpikat akan buah itu, dia ambil dan dimakannya. Di sanalah dia merasakan ada yang hilang di dalam dirinya. Kemuliaan Allah itu sendiri tidak ada lagi di dalam dia. Jadi sudah demikian pun mereka jatuhnya ke dalam dosa, tapi Allah yang menciptakannya itu tetap mengasihinya. Allah tidak membuang mereka begitu saja. Waktu ada usahanya untuk membuat daun-daun itu menjadi cawatnya, Tuhan ganti, ambil inisiatif sendiri. Anakku ini belum pandai, dia belum pandai membuat cawat. Biar aku buat aja dari kulit binatang yang bisa bertahan lebih lama. Dan itulah bisa dikatakan rencana Allah untuk pengampunan dosa kita. Ketika manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, di sana juga Allah sudah merancangkan keselamatan itu. Jadi benar ya, Allah yang kusembah itu adalah Allah yang menciptakan, Allah yang berfirman, dan Allah yang mengasihi. Ketika aku jatuh di dalam dosa, aku harus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jangan seperti Hawa itu, dia mempersalahkan Adam. Tapi ketika aku dihadapkan situasi seperti ini, aku pernah jatuh dalam dosa. Jangan stay di situ saja. Bangkitlah, karena Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi. Jadi kalau begitu, enak dong, sudah beriman, berbuat dosa aja.
di sanalah sesudah iman itu ada pertobatan. Kalau belum sampai aku pertobatan ini, belum ada perubahan apa yang aku alami, yang baru, aku datang sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Aku sudah beriman. Kalau hari ini kita kan Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Aku beriman Tuhan, kalau Engkau itu sanggup melepaskanku, aku bisa selamat dari dosa yang ini. Kita contohkan saja, aku bisa selamat Tuhan dari dosa menyontek. Itu kan hal yang kecil ya. Kalau kita sudah lulus dalam hal itu, Tuhan akan izinkan lagi yang lebih tinggi lagi. Apa kira-kira? Pertemanan. Jikalau selama ini aku berteman, ataupun dalam tanda petik aku merawat rasa cintaku itu terhadap lawan jenisku, hari ini Tuhan, aku dengan rela, aku mau ini lepas daripada Tuhan, karena Engkau Tuhan atas hidup. Hal yang sangat kecil, jikalau Tuhan ada di sana, Tuhan akan tolong. Yang lebih besar lagi, apakah Tuhan tidak mampu? Jadi beriman itu sebenarnya bisa kita uji Tuhan. Artinya bukan sembrono ya. Kita tanya Tuhan, jika Engkau berjanji bahwa ini akan jadi, seperti Laura tadi berdoa, anggap itu sudah jadi. Itu kan belajar beriman kan. Anggap aku bersama dengan Tuhan itu. Ketika aku menyatakan ini kepada Tuhan, apakah Tuhan hanya diam saja? Kalau memang itu bagianku, kata Tuhan, Tuhan akan bekerja. Sama kayak Nuh tadi lah. Hal yang mustahil mengerjakan kapal di atas gunung. Tapi ketika dia taat mengerjakannya, sesuatu yang besar terjadi di dalam keluarganya. Jadi di dalam hari ini pun aku mau belajar. Jikalau aku menyembah Allah apa yang sekarang kita sembah? Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berfirman kepadaku, dan Allah yang mengasihiku, aku akan selamat. Bisa seperti itu? Bisa jadi. Kalau untuk dosa itu pun dia mau, bukankah yang untuk di bumi ini pun Allah berkuasa? Bisa? Bisa. Gitu, kok nggak semangat anak-anak muda? Bisa ya? Bisa. Iya. Mungkin firman Tuhan nggak ada saya kutip tadi ya, ada sebagian. Tapi saya pengen kalian baca coba dari bagaimana Allah menciptakannya dari Kejadian pasal 1 itu. Kalau nanti kalian nggak malas, boleh juga dilanjutkan ke pasal 2-nya. Bagaimana Allah menyuruh mereka itu tinggal di Taman Eden, apa yang mereka kerjakan. Jadi sekali lagi saya ingatkan, karena kalian di sini semuanya rata-rata pelajar yang lagi meraih cita-cita, ingat Adam. Dia begitu jeniusnya ketika belum ada dosa di sana. Aku juga ketika aku hidup di dalam Tuhan, bolehkah aku meminta kepada Bapa supaya Tuhan tambahkan pengetahuan yang selama ini terbatas bagiku. Boleh kita minta itu? Boleh. Berani kita minta sama Tuhan? Coba mewakili satu orang. Berani? Berani ya? Iya. Supaya kita doakan, supaya kita ini semua menjadi anak yang pintar, sama seperti Adam yang belum berdosa itu, dan sama seperti Nuh yang taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Ada yang bertanya? Gimana? Ada yang bertanya? Kayaknya Laura mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Yang saya tanyakan tadi sudah terjawab? Sudah? Apa perubahan dari pertanyaan Bibi? Apa tadi?
Kalau di dalam orang yang mengaku sudah percaya tidak ada firman, bagaimana? Kan gitu tadi kita bilangnya. Jadi itu tingkat-tingkat itu tadi itu perlu ya. Jadi aku di level mana? Ya, ingatlah bahwa ketika aku beriman, Allah itu ada bersama dengan aku. Allah yang Immanuel itu benar-benar ada. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami bisa belajar tentang Tuhan Allah pencipta, Tuhan Allah yang berfirman, Tuhan Allah yang mengasihi. Sebagaimana Engkau sudah menciptakan langit dan bumi dari yang gak ada menjadi ada. Kami juga ketika kami percaya kepada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang kami kerjakan, tapi semuanya oleh karena kasih Tuhan itu semata, sehingga kami bisa percaya kepadamu. Karena Allah juga yang menyatakan diri kepada kami, sehingga ada keyakinan di dalam hidup kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur jikalau iman ini sudah ada di dalam hati anak-anak kami. Dan kami rindu Tuhan di dalam hidup mereka, kuasa-Mu itu nyata. Ketika mereka ada di dalam lingkungan sekolahnya, ketika mereka taat kepada Tuhan, berkatilah Tuhan apa yang mereka kerjakan. Jikalau secara pengetahuan pun Tuhan memberkati mereka ketika mereka takut akan Tuhan, biarlah itu membuat mereka semakin melihat bahwa Allah yang menyelamatkan mereka itu kuasanya memang sungguh nyata. Kami rindu Tuhan semua anak-anak kami ini, mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya segala sesuatu pengetahuan yang Tuhan mau tambahkan kepada mereka, mereka juga bisa memilikinya. Ingatkan mereka terus akan firman yang Engkau perkatakan kepada mereka, supaya mereka juga bisa melakukan tiap-tiap firman itu dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang meneruskannya di dalam hati mereka. Ingatkanlah terus akan firman-Mu ini, supaya itu menjadi kekuatan kepada mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu.